Hai, kembali lagi bersama saya Anita Mawar Embun Molokar Malai. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas keempat, mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial, kembali lagi saya akan mereview sebuah buku dan kali ini buku dengan judul Internet untuk Orang-orang, Politik dan Janji Traiglist. Nah, dalam buku ini terdapat dua bagian penting. Nah, dalam bagian pertama, yang pertama menjadi daftar Traig, San Francisco Roots dan Webs 1.0 Etika. Kemudian yang bagian kedua ada kematian dan kebudayaan iklan baris, sejarah media daftar Traigs. Yang ketiga, dari pekerja seks hingga peretasan data, pertarungan ruang peradilan Traiglist. Dan yang bagian kedua ada Traiglist, pasar sekunder dan politik nilai. Yang berikut Traiglist, politik kelas dan internet gentrifying. Kemudian orang mencari orang, Traiglist, kencan online dan sosial stigma. Yang berikut masalah orang, Traiglist, politik dan kegagalan kepercayaan. Sinisme baru telah terjadi dalam percakapan tentang web. Jurnalis telah mendokumentasi peningkatan tingkat pelecehan digital dalam HES 2014. Anggota parlemen telah menyelidiki bentuk online dan campur tangan pemilu dalam Award 2018. Dan para peneliti telah menghubungkan depresi dan kecemasan dengan perpanjangan penggunaan media sosial dalam Raja 2018. Dengan begitu, banyak bel alarm berbunyi hampir sulit untuk mengingat kegembiraan dan optimisme seputar teknologi digital sebagai alat konektivitas, toleransi, dan demokrasi, tema utama seputar web selama seperempat abad terakhir. Penting untuk memikirkan cara-cara yang dimiliki teknologi digital gagal memenuhi harapan kami dan mendokumentasikan distribusi kekuasaan dan keuntungan yang tidak merata yang menjadi ciri web kontemporer. Kecil jumlah pemain mengontrol sebagian besar web dan memanggil ketidaksetaraan dalam pencarian Google. Ini terdapat dalam Nobel 2018 atau pengaruh politik Facebook dalam Vidyathan 2018. Sangat penting untuk didiskusi informasi tentang budaya digital. Tetapi penting juga untuk memikirkan apa optimis kemungkinan hari-hari awal internet telah dikalahkan sepenuhnya atau apakah masih mungkin untuk menemukan pengalaman demokrasi yang bermakna, keragaman, dan toleransi secara online. Buku ini berpendapat bahwa Craigslist adalah kisah sukses yang tidak sempurna, tetapi penting untuk internet dan lebih khusus lagi, sebuah cerita tentang bagaimana menjaga internet ungentrified. Dua bagian dari buku ini telah bekerja melalui politik Craigslist di cara yang berbeda. Pada bagian 1 menjelaskan bagaimana Craigslist menjadi sebuah perusahaan transisi dari iklan berisi cetak ke digital dan khusus pengendalian utama yang menempatkan politik platform untuk diuji. Craigslist tumbuh selama periode intens kegembiraan tentang teknologi digital ketika politik dan norma online
publik, sangat siap untuk diperebutkan. Seiring waktu, kebijakan triglyceride dan estetika tetap stabil. Sementara di sekelilingnya, norma-norma baru terbentuk seiring dengan model bisnis yang berbeda dan hubungan antara pengguna dan platform. Model triglyceride membedakan biaya kecil untuk layanan tertentu datang dari media pendahulunya, iklan baris. Kedua format juga berbagi penekanan pada koneksi lokal dan komunikasi anonim. Keputusan tentang biaya pengguna, fokus lokal, dan anonimitas masuk akal dalam konteks budaya digital 1990-an, tetapi akhirnya memicu kritik dan kadang-kadang tuntutan hukum. Bagi aktivitas internet, preseden hukum berdasarkan kasus Craigslist adalah tas campuran. Di satu sisi, Craigslist sangat menganjurkan undang-undang netralitas platform seperti CDA 230. Di sisi lain, Craigslist telah merespons agresif ketika orang mencoba menggunakan data platform untuk membangun yang baru, alat atau membuat seni. Dengan beralih dari lensa sejarah, Craigslist yang berbeda di industri teknologi, sejarah, media, dan kritik hukum, menjadi lebih jelas gambaran tentang peran Craigslist di dunia platform digital yang lebih luas dan banyak lagi pemahaman menyeluruh tentang politiknya yang menekankan desain sederhana, aksesibilitas, dan anonimitas sebagai alat privasi. Seiring waktu, Craigslist menolak untuk memperbaharui desain atau kebijakannya, mengingatkan kita tentang caranya banyak web, arus utama, dan politik telah berubah. Nah, di bagian kedua buku ini terjun ke politik sehari-hari menggunakan Craigslist untuk membeli dan menjual, mencari pekerjaan, mencari tanggal, dan menangani masalah orang. Craigslist banyak hal-hal yang untuk banyak orang, tetapi beberapa tema membentang di seluruh akun pengguna bagi platform yang berbeda. Mencari pekerjaan dan hubungan di Craigslist memunculkan label negatif seperti internet orang miskin dan bawah barrel. Menstigmatisasi Craigslist sebagai alat untuk putus asa pada perjuangan platform untuk mengatasi bot dan seniman scam, dan juga pada biaya budaya menolak memperbaharui estetika dan meningkatkan fitur. Dengan berpegangan pada norma dari web awal, Craigslist dapat terasa seperti bagian dari internet yang telah ada tertinggal, tetapi ini juga membuat Craigslist dapat diakses, baik dalam arti bahwa menggunakan platform tidak memerlukan smartphone, dan dalam arti bahwa membuat peningkatan seminimal mungkin. Artinya, jarang ada kurva pembelajaran baru. Ketegangan lain yang muncul di seluruh bab adalah peran yang saling bertentangan dari anonimitas untuk sebagian besar web. Menjadi anonim menandakan niat gelap atau kriminal, dan banyak pengguna Craigslist yang
telah diwawancarai menghubungkan anonimitas dengan masalah platform dengan penipuan dan kontra. Baik, demikian hasil review saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih.